Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semua, sebelum pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ada hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman bin Affan. Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Kebijakan yang pertama adalah merenovasi Masjid Nabawi. Perbaikan dan perluasan Masjid Nabawi ini dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal tahun 29 Hijriah. Masjid Nabawi diperluas karena pemeluk agama Islam semakin hari semakin banyak. Kebijakan yang kedua adalah membukukan Al-Quran. Sepanjang perjalanan sejarah umat Islam telah terjadi 3 kali kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Kodifikasi yang pertama itu terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa itu hanya terbatas pada penulisan dan peletakan ayat pada tempatnya. Yang kedua, kodifikasi pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dilakukan pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran. Yang melatar belakangi pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat, yang mati terbunuh dalam medan-medan peperangan yang terjadi ketika itu. Sehingga sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengambil kebijakan mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Kodifikasi yang ketiga itu terjadi pada era Khalifah Utsman bin Affan. Kodifikasi pada era Utsman bin Affan ini dilatar belakangi oleh berita yang dibawa oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman mengabarkan bahwa telah terjadi perbedaan pembacaan Al-Quran antara penduduk Syria dengan penduduk Irak. Perbedaan dalam bacaan Al-Quran antara penduduk Syria dengan Irak terjadi karena penduduk Syria mengikuti bacaan Ubay bin Ka'ab, sedangkan penduduk Irak mengikuti bacaan yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Perbedaan bacaan antara penduduk Syria dengan Irak ini mengakibatkan mereka saling menyalahkan dan saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya, sampai hampir terjadi peperangan antar mereka. Sehingga kondisi itulah kemudian yang mendorong Khalifah Utsman bin Affan untuk mengambil keputusan berijtihad dalam membentuk panitia kodifikasi atau pembukuan Al-Quran.
Sahabat-sahabat yang ditunjuk menjadi panitia kodifikasi Al-Quran pada era Khalifah Utsman bin Affan itu ada 4 sahabat. Yang pertama adalah Zaid bin Thabit sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair, Sa'ad ibnu As, dan Abdurrahman bin Harith. Panitia pembukuan Al-Quran itu berhasil menggandakan Al-Quran menjadi 5 buah. Yang 4 diantaranya dikirim ke kota-kota atau daerah-daerah yang berpenduduk Muslim. Yang pertama dikirim ke Mekah, mushaf yang kedua dikirim ke Suriah, yang ketiga dikirim ke Basrah, dan yang keempat dikirim ke Kufah. Sedangkan 1 mushaf lainnya itu ditinggal di Madinah. Mushaf yang ditinggal di Madinah itu kemudian disebut dengan mushaf Utsmani atau mushaf Al-Ib. Kodifikasi Al-Quran pada era Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi pada akhir tahun 24 Hijriah sampai awal tahun 25 Hijriah. Kebijakan yang kedua yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam ini meliputi perluasan ke beberapa daerah. Yang pertama adalah penaklukan kota Tabaristan yang dipercaya untuk memimpin pasukan dalam menaklukkan Tabaristan itu adalah Sa'id bin As dan sahabat Huzaifah bin Yaman. Yang kedua adalah penaklukan Persia. Sahabat yang ditunjuk untuk memimpin pasukan muslimin ke Persia adalah sahabat Mujasyi ibnu Mas'ud. Adalah penaklukan Syriah dan Qabras. Penaklukan Syriah dipimpin oleh sahabat Habib ibnu Maslama al-Fahri, sedangkan penaklukan kota Qabras itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah meliputi 3 benua. Yang pertama adalah benua Afrika, meliputi kota Barkah, Tripoli, dan Nuba. Yang kedua adalah benua Asia yang meliputi kota Tabaristan, Kabul, Armenia, dan Turkistan. Sedangkan benua yang terakhir adalah benua Eropa meliputi Pulau Siprus. Kebijakan yang keempat itu adalah membentuk armada laut. Sahabat yang mengusulkan dan diberi tugas untuk membentuk armada laut itu adalah sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Peperangan armada laut yang pertama itu terjadi di perairan Zatu Sauri, sehingga peperangan pertama armada laut kaum muslimin itu disebut dengan Perang Zatu Sauri. Yang kelima, kebijakan dari Khalifah Utsman bin Affan adalah dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah, sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan ini menambah azan yang kedua dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jadi azan yang kedua dalam proses atau pelaksanaan sholat Jumat itu dimulai pada era Khalifah Utsman bin Affan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan marilah pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan kita semua selalu dijaga dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang sukses,
mudah menggapai cita-cita kalian, dan kalian semua menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat dan mudah-mudahan kita segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.